Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku soleh solihah kelas 7 MTS Negeri Solo Tasikmalaya, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mengikuti pembelajaran dengan materi kemadrasahan. Akan Bapak sampaikan bagaimana latar belakang, sejarah, dan perkembangan madrasah. Tentu saja lebih mengerucut kepada MTS Negeri Solo Tasikmalaya. Tentunya Bapak harapkan kalian mengikutinya dengan kesungguhan. Tolong saksikan ya, semuanya dengan baik. Insya Allah semuanya akan bermanfaat untuk kita semua. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, materi kemadrasahan kita mulai. Selamat menyaksikan dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu madrasah? Apa yang terbayang saat disebut kata madrasah? Sebagian orang punya kesan bahwa madrasah identik dengan bangunan kumuh, anak-anak lusuh, hanya belajar agama, tidak bisa sekolah lanjut, atau generasi Islam yang kaku dan radikal. Lulusan madrasah identik jadi ustadz, guru ngaji, atau pegawai rendahan. Orang tua yang mengharapkan anaknya jadi dokter, insinyur, atau bekerja di perusahaan multinasional biasanya tak akan menyekolahkan anaknya ke madrasah. Madrasah juga sering dianggap jadi pembuangan anak tak berprestasi karena anak berprestasi masuk sekolah-sekolah umum favorit. Betulkah demikian? Marilah kita lihat fakta-fakta yang akan mengubah pandangan Anda tentang madrasah. Jauh sebelum ada pendidikan formal, madrasah sudah jadi model pendidikan yang dijalankan berabad-abad. Jauh sebelum UNESCO menggaungkan konsep lifelong learning atau education for sustainable development, madrasah sudah memulainya. Madrasah menjadi tempat belajar bagi semua jenjang usia. Raudatul Atfal untuk tingkat TK, Madrasah Ibtidaiyah untuk tingkat SD, Madrasah Sanawiyah untuk tingkat SMP, dan Aliyah untuk tingkat SMA. Semuanya berijazah yang diakui negara dan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan manapun. Seiring perkembangan zaman, madrasah terus berinovasi. Kini madrasah mulai dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk mengatasi kelangkaan ulama, dibuatlah madrasah keagamaan. Untuk mencetak ahli sains, dibuatlah madrasah insan cendekia. Dan untuk menjawab tantangan dunia industri, usaha, dan perbankan, dibuatlah madrasah vokasional. Singkatnya, madrasah adalah sekolah formal dengan berbagai keistimewaan. Tak hanya melatih skill, tapi juga membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang santun dan menghargai keragaman. Dengan dukungan negara, masyarakat, dan swasta, sekitar 76.000 madrasah akan direvitalisasi. Bangunan diperbaiki, sumber daya dilatih, pengelolaan ditingkatkan, menjadi lembaga pendidikan yang menjadi mesin perubahan. Tak ada lagi kesan kumuh, siswa lusuh. Madrasah akan jadi lembaga pendidikan yang berwibawa, meneruskan tradisi berabad-abad, melahirkan para pemimpin bangsa yang paripurna. Jika yang Anda cari adalah pendidikan yang mengakar pada sejarah bangsa, jika yang Anda cari sekolah yang bukan hanya belajar ilmu, tapi juga akhlak, jika Anda ingin para intelektual kembali membangun masyarakatnya,
Jika yang Anda cari adalah anak yang memiliki pandangan keagamaan yang rahmatan lil alamin dan menghargai kearifan lokal. Jika Anda percaya pada pendidikan untuk perubahan, maka madrasah pilihannya. Sejarah singkat MTSN 10 Tasikmalaya. Madrasah Sanawiyah Negeri 10 Tasikmalaya yang disingkat MTSN 10 Tasikmalaya adalah sebuah lembaga pendidikan jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah pertama yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Berada tidak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, berjarak kurang lebih 2 km dari komplek perkantoran Kabupaten Tasikmalaya, tempatnya di Komplek Pesantren Cintawana, Desa Cikunten, Kecamatan Singaparna. Cikal bakal terbentuknya MTSN 10 Tasikmalaya adalah ketika pada tahun 1995, Yayasan Pondok Pesantren Cintawana mendirikan MTS Cintawana yang bertujuan untuk memfasilitasi pendidikan formal para santri yang mondok di pesantren. Pada tahun 1995 juga pihak Yayasan Pondok Pesantren Cintawana menyetujui untuk menyerahkan kepemilikan MTS Cintawana kepada negara melalui pengelolaan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan menghibahkan sebidang tanah pada tahun 1995 melalui keputusan Menteri Agama nomor 515A tanggal 25 November 1995, MTS Cintawana berubah status menjadi MTS Negeri Singaparna. Selama tahun 1995 sampai dengan 2001, pembelajaran berlangsung dengan menggunakan bangunan pinjaman milik Yayasan Pondok Pesantren Cintawana. Pada tahun 2001, Kementerian Agama memberikan bantuan 3 ruang kelas baru yang dibangun di atas tanah milik yayasan. Pada tahun 2002, MTSN Singaparna mendapatkan anggaran APBN untuk pembelian tanah dan pendirian bangunan baru yang lokasinya jauh dari bangunan lama, 3 ruang kelas yang berdiri di atas tanah Yayasan Pondok Pesantren Cintawana, sehingga pembelajaran dipindahkan ke lokasi baru tersebut. Pada tahun 2015, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Agama nomor 212 tahun 2015 tentang perubahan nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Provinsi Jawa Barat. Sehingga dengan keluarnya keputusan tersebut, nama MTSN Singaparna berubah menjadi MTSN 10 Tasikmalaya. MTSN 10 Tasikmalaya adalah lembaga pendidikan yang tepat untuk melaksanakan proses pembelajaran karena memiliki beberapa kekuatan dan peluang, yaitu lokasi madrasah yang luas dan asri, dapat membangun kegiatan eduwisata serta pengembangan madrasah melalui life skill. Di samping itu pula, para siswa dari dalam maupun luar Kabupaten Tasikmalaya dapat lebih memperdalam ilmu agama melalui program mondok di Pondok Pesantren Cintawana. Sejak berdiri, MTSN 10 Tasikmalaya telah mengalami 4 kali pergantian kepala madrasah, yaitu periode pertama dimulai pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2007 dijabat oleh Bapak Dr. Andes Haji Abdul Khobir. Periode kedua dimulai pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 dijabat oleh Bapak Dr. Andes Haji R. Dadang Iskandar MMPD. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dijabat oleh Bapak Haji Ridwan Fuad MAG. Dan periode keempat dimulai pada tahun 2017 sampai dengan sekarang dijabat oleh Bapak Haji Ade Yuyus Sofyudin SAG MSI. Komite MTSN 10 Tasikmalaya dijabat oleh Bapak Kiai Haji Jamjam Imaduddin LCMPD. Dalam hal kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran MTSN 10 Tasikmalaya terus menunjukkan peningkatan. Di antaranya,
Sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 terpilih menjadi Sekolah Mitra USAID sehingga MTSN 10 Tasikmalaya terpilih menjadi Good Practice School. Pada tahun 2020, MTSN 10 Tasikmalaya ditetapkan sebagai madrasah riset oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6757 tahun 2020. Pada bulan Desember tahun 2020, MTSN 10 Tasikmalaya mendapatkan penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Berbudaya Lingkungan Tingkat Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Dalam hal peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pada tahun 2021, tepatnya mulai bulan Juli tahun 2021, MTSN 10 Tasikmalaya sedang melaksanakan pembangunan 6 ruang kelas baru dengan biaya yang bersumber dari Surat Berharga Syariah SBSN tahun anggaran 2021. Adapun visi MTSN 10 Tasikmalaya adalah terwujudnya madrasah yang berakhlakul karimah, prestatif, takwa, asri, sehat, dan inovatif atau berprestasi. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan akhlakul karimah secara terpadu dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membangkitkan minat belajar dan berlatih untuk mencapai prestasi yang unggul. Yang ketiga, menumbuh kembangkan proses pembelajaran yang berkualitas, aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan. Yang keempat, menumbuh kembangkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Yang kelima, meningkatkan implementasi iman dan takwa warga madrasah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatan sehari-hari. Yang keenam, menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam dan budaya bangsa. Yang ketujuh, mewujudkan nuansa Islami dalam segala aspek, baik di dalam maupun di luar madrasah. Yang kedelapan, melengkapi sarana dan prasarana yang ada. Yang kesembilan, menciptakan lingkungan yang ramah anak, bersih, aman, indah, inklusif, sehat, nyaman, dan suasana kekeluargaan. Dan terakhir, mengembangkan sikap ilmiah yang tercermin dalam sifat-sifat pikir kritis, sistematis, rasional, realistis, objektif, jujur, berani, terbuka, toleran, kreatif, dan inovatif. Dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut, MTSN 10 Tasikmalaya melaksanakan berbagai program kegiatan, yaitu pembiasaan keagamaan yang diantaranya sholat duha, sholat zuhur berjamaah, Jumat tilawah, Jumat berinfak. Yang kedua, ekstrakurikuler, diantaranya ada pramuka, tahfiz Quran, perisai diri, patroli keamanan sekolah, kelompok ilmiah remaja, literasi madrasah, dan olahraga. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, MTSN 10 Tasikmalaya telah meraih berbagai prestasi yang membanggakan, diantaranya juara 1 perisai diri pada kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah tahun 2011, juara 3 perisai diri pada kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jawa Barat tahun 2012, juara 1 kelas C Putri perisai diri pada kegiatan Pekan Olahraga Seni Pesantren di Daerah tahun 2013, juara 3 Mapel IPS pada kegiatan Kompetisi Sains Madrasah MTS tingkat Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018, juara umum pada kegiatan Kejuaraan Silat Antar Pelajar SD, SLTP, dan SLTA sederajat se-Kabupaten Tasikmalaya Perisai Diri Cup 2018. Dapatkan banyak medali pada kejuaraan silat antar perguruan tingkat pelajar dan umum se-Pulau Jawa Perisai Diri Cup Open 13 2020. Itulah sejarah singkat perkembangan madrasah di Indonesia dan perkembangan MTSN 10 Tasikmalaya dari mulai berdiri sampai sekarang. Bagaimana anak-anakku? Sungguh menyenangkan? Ya, semoga itu merupakan awal pembelajaran ya. Dengan kemadrasahan, kalian menjadi siswa madrasah. Harus bangga dong. Jadi siswa madrasah Sanawiyah Negeri 10 Tasikmalaya. Karena kita punya visi ya, yaitu berprestasi. Maka ketika kalian sudah masuk ke MTSN Negeri 10 Tasikmalaya, kalian harus berprestasi. Madrasah kita hebat, bermartabat. Madrasah kami mandiri berprestasi. Semoga materi kemadrasahan ini menjadi satu bekal kalian agar kalian menjadi bangga
menjadi siswa Madrasah Salafiyah Negeri 1 Tasikmalaya, dan kalian harus berprestasi loh. Ya, insya Allah kalian akan menjadi orang yang hebat, bermartabat. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal soleh dan bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.